Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berkaitan fisika zat padat. Kita akan lanjutkan berkaitan dengan beberapa jenis yang memiliki struktur kristal. Jadi jenis-jenis kristal yang umum yang sering akan kita ketemui dalam bidang kristalografi ini ya. Jadi beberapa struktur kristal yang umum adalah struktur kristal NaCl, kemudian cesium chloride, kemudian ada hexagonal close package, kemudian struktur berlian atau diamond, kemudian zinc blende struktur. Ya, dia masing-masing dari material ini akan mewakili beberapa bentuk yang menarik ya, yang umum akan kita ketemui. Oke, pertama berkaitan dengan NaCl atau bahasa umumnya adalah sodium chloride atau natrium chloride. Jadi kalau kita menemukan kata sodium dan natrium, dia adalah jenis atom yang sama sebenarnya, hanya penamaan yang berbeda. Ya. Natrium chloride atau sodium chloride ini terdiri dari Na+, ya, Na+ dan Cl-. Dengan demikian, sebenarnya secara umum bentuknya kemungkinan adalah kubik. Kenapa? Karena Na+ berikatan dengan Cl-, Na yang ini berikatan dengan Cl, berikatan dengan Na lagi, berikatan dengan Cl, dan seterusnya, dan dia akan membentuk kubik. Ya. Coba perhatikan baik-baik bahwa bentuknya akan seperti kubik dan unik dia, hasilnya adalah bentuk yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya. Jadi dalam satu kotak NaCl ini, dalam satu kubik NaCl itu terdiri dari, pertama ada 8 atom Na di pojoknya, di pojok-pojok atau di masing-masing sudut. Ya. Kemudian ada sekitar 6 Na-nya di bagian permukaan. Ya. Bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba perhatikan lagi sekarang yang Cl-nya. Cl- itu ada di masing-masing rusuknya ya. Masing-masing itu ada sekitar di bagian atas itu ada 4, di bagian itu bawah ada 4, kemudian di bagian yang memotong bidangnya itu ada 5. Ada 4, bagian yang ini memotong bagian vertikalnya ada 4, kemudian di tengah ada titik 1. Dengan melihat bentuk seperti ini, sebenarnya kita anggaplah misalnya Cl-nya dipindahkan atau dihilangkan dulu, maka Na itu akan membentuk sebuah struktur grafais sebenarnya. Ya. Na yang warna biru ini itu akan membentuk struktur grafais. Struktur apa itu? Secara sederhana akan terlihat bahwa ini adalah struktur FCC, Phase Center Cubic. Yang warna biru dari Cl- itu dia berada di bentuk seperti ini. Tapi jangan melihat yang yang warna biru itu Na ya. Yang Cl itu yang warna hijau. Bentuknya belum kita kenali, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, misalnya kita mulai dari titik tengah ini, yang bagian tengah ini, ya. Coba kita perhatikan yang bagian tengah ini, bagian tengah ke bagian kanan, dan kita lanjutkan dengan demikian yang bentuk warna, ya. Bentuk ini tuh seakan-akan adalah sama
pencerminan terhadap yang, jadi yang bagian kanan itu seakan-akan pencerminan bagian yang kiri, ketika yang bagian tengah ini adalah bagian atau titik tengahnya ya, ini seakan-akan dia adalah pencerminan. Maka bagian yang lain itu sebelah sini itu adalah sama seperti bagian tengah ini ya. Dengan demikian kalau kita perhatikan baik-baik, maka yang struktur klorid Cl minusnya itu adalah sama FCC juga ya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa struktur NaCl yang terdiri dari Na plus dan Cl minus, di mana ikatannya adalah ikatan ionik ya, maka dia akan membentuk struktur FCC atau phase center kubik, di mana bentuk umumnya adalah kubik seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ambil garam kemudian kita perbesar, maka kita akan lihat bahwa struktur atau bentuk umum dari garam ini adalah kristal FCC, phase center kubik ya. Jadi dia adalah phase center kubik, maka dia adalah Kissibra phase ya, kalau misalnya melihat Na-nya saja. Tetapi kalau melihat Cl-nya saja juga sama FCC ya. Tetapi ketika dia bergabung ya, membentuk NaCl, maka kita sebut dia adalah FCC saja ya, bukan Kissibra phase ya. Kenapa? Karena ada dua kisi, kemudian ada dua atom. Oke, yang kristal lain yang mirip dengan NaCl itu adalah lithium fluoride, natrium bromide, kalium klorida, lithium iodide gitu ya. Dan itu adalah dia adalah struktur garam ya. Jadi struktur NaCl adalah FCC. Kemudian juga ada magnesium oxide, mangan oxide, natrium klorida, AgBr. Ag itu adalah perak ya. Br itu bromide, Pb itu timbal, Pbs timbal sulfur, KCl kalium klorida, dan Kbr kalium bromide. Oke, kita lanjutkan dengan struktur CsCl. Jadi kalau misalnya CsCl itu berarti CS-nya itu plus, Cl-nya minus. Ini berarti dia adalah garam sebenarnya. Ya, CsCl, coba perhatikan. Kalau kita lihat CS-nya itu yang berwarna abu-abu, Cl-nya adalah yang gold atau yang, maka coba kita perhatikan CS-nya itu atau yang CS itu akan seakan-akan membentuk kubik dengan Cl-nya itu berada di titik tengah, membentuk kubik juga yang sama, tetapi keberadaan CS itu seperti kubik dan Cl itu di titik tengah, atau bahasa lainnya adalah dia adalah BCC, body center kubik ya. Tapi bisa juga yang cara pandangnya adalah Cl-nya itu membentuk kubik, CS-nya berada di dalam kubik tersebut membentuk BCC juga yang sama. Ya, ini adalah body center kubik, ini adalah CS, ini adalah Cl, atau kebalik. Ini adalah Cl, ini adalah CS. Tetapi kalau kita lihat, kalau misalnya ini adalah CS, cesium gitu ya, karena dia hanya 1/8 dan ada 8, hanya masing-masing 1/8 bagian dan ada 8, berarti hanya ada satu CS, dan di titik tengah hanya ada satu Cl ya, sehingga dia akan membentuk CsCl. Ini Kissibra phase-nya adalah kisi body center kubik,
tetapi karena ada CS dan CL masing-masing adalah ionik, dia akan membentuk BCC secara umum ya. Oke. Ini cara penyusunannya seakan-akan yang biru misalnya adalah yang ungu itu adalah CS, yang hitam itu adalah CL, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, ini pun sama. Oke. Nah, yang mirip dengan struktur CSCl itu adalah beryllium copper, aluminium nikel, CuZn, copper zinc ya, CuPd, copper palladium, kemudian Ag, perak mangan, lithium Hg itu adalah air keras, kemudian NH4Cl ini dia adalah padatan, kalau padatan ya, tapi dia sebenarnya larut di air. TLBr, tellurium bromide, CSCl, dan titanium iodide atau TLI, tellurium iodide. Nah, ini adalah struktur kristal CSCl ya. Dengan masing-masing besar rusuknya itu berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan besar rusuk ya, panjang rusuk antara satu atom dengan atom yang lain itu biasanya berkaitan dengan kekuatan ikatan kimianya ya, dan sangat berhubungan dengan nilai valensi, kemudian juga berkaitan dengan cara penyusunannya ya, tapi secara umum berkaitan dengan valensinya. Nah, ini adalah mem untuk tabel periodik zaman dulu. Jadi cara memahami struktur kristal itu didasari ya dari tabel periodik. Berapa, di mana posisi dia, golongan berapa, kemudian elektrokimianya berapa, kemudian dan seterusnya. Dan kita sudah pelajari di tingkat 1 kemarin ya. Sekarang, dan kita tahu bahwa tabel periodik tidak sesederhana zaman dahulu, di mana kita melihat bahwa orang zaman dulu melihat bahwa tabel periodik itu hanya udara, air, api, dan bumi. Padahal aslinya tabel periodik terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang sangat banyak. Saat ini sudah hampir 115 unsur yang ditemukan baik secara alami atau sintesis. Oke, misalnya udara itu bisa jadi dia adalah oksigen, nitrogen, dan seterusnya. Air itu kan bisa H2O atau bisa alkohol atau bisa yang lainnya. Api, saat ini penjelasan tentang api masih belum sempurna, tetapi secara umum mengarah kepada pemahaman kita tentang plasma, yaitu adalah bentuk tidak stabil dari dari atom yang kehilangan elektronnya, kemudian itu adalah hasil dari reaksi kimia atau dari pemberian potensial yang sangat tinggi. Dan kita ketahui bumi itu dia terdiri dari banyak unsur ya, dan yang paling besar dari unsur bumi itu adalah oksigen. Oke. Nah, ada beberapa jenis yang adalah kisi FCC ya, tetapi dia memiliki ikatan yang unik ya. Coba kita perhatikan yang struktur berlian ini atau diamond structure atau struktur berlian. Ya, struktur berlian terdiri dari, coba kita perhatikan, ada 8 di sudut. Ya, ada 8 di sudut. Kemudian ada sekitar 6 di bagian permukaan, dan ada 4 atom lain yang menyambungkan antara satu atom dengan atom yang lain di permukaan yang
berdekatan, bidang yang berdekatan. Ya. Coba kita perhatikan. Pertama, kita lihat atom bagian bawah. Ya. Atom yang diagonal bagian bawah ini itu disambungkan dengan bagian yang bidang dindingnya oleh satu atom yang lain. Misalnya yang bagian diagonal ini disambungkan oleh atom dengan dinding yang ortogonal dengan bidang bawah. Misalnya yang bagian depan dan bagian kanan. Ya. Itu seakan-akan dua jari, dua tangan, masing-masing dua jari, dan di diagonal di ortogonal kan, saling tegak lurus gitu. Jadi bidang yang dibentuk oleh tiga atom ini itu akan tegak lurus dengan bidang yang atom ini. Oke. Kemudian yang bagian belakangnya juga sama. Ketiga atom ini akan disambungkan dengan ketiga atom yang ini dan saling ortogonal. Bidangnya akan saling ortogonal. Kemudian ini juga sama. Oke, ini juga sama ke sini. Sehingga dia secara umum ini adalah kisi FCC. Tapi ada beberapa atom yang menyusun bagian yang menyambungkan antara satu atom dengan atom lain. Coba perhatikan bahwa diagonal ini pada akhirnya itu akan ortogonal dengan diagonal yang satu lagi. Dan dia akan membentuk struktur berlian. Ya, struktur berlian. Kenapa dia membentuk struktur berlian? Struktur berlian dia pada dasarnya adalah terdiri dari dua interpreting itu adalah penerjemahan dari kisi FCC ya. Disebabkan adalah secara umum disebabkan karena struktur, anggaplah misalnya karbon, dia memiliki valensi 4 atau bilangan koordinasinya 4. Disebabkan secara umum adalah karena valensi dari penyusunnya itu 4. Contoh misalnya karbon, silikon, germanium, dan Sn itu dia memiliki valensi 4. Ya, makanya dia akan membentuk struktur berlian. Karena berkaitan dengan ini. Jadi koordinasi number atau valensinya itu berkaitan. Jadi cara pandangnya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini bidang yang ini masing-masing akan membentuk bidangnya seperti ini, atau misalnya dari bisa juga ke sini ya. Tapi yang pasti bidangnya ini akan ortogonal dengan bidang garis yang bawah akan ortogonal dengan garis yang atas dan akan membentuk FCC ya. Bukan FCC, interpreting FCC, atau dalam artinya mirip dengan FCC, tapi dia ada beberapa coordinating yang ini dengan valensi 4, dan hasil koordinasi tadi itu akan membentuk struktur berlian. Nah, jika misalnya hanya ada satu atom penyusun dari kisi berlian tadi, maka dia jadi
misalnya penyusunnya hanya satu, misalnya karbon, silikon, germanium, atau Sn, ya kita sebut sebagai kisi berlian. Tetapi kalau misalnya ada ikatan kimia, misalnya Sn dengan SNO2, misalnya masing-masing valensinya itu dia adalah 4 gitu ya. Sn itu bilangan koordinasinya 4, oksigen bilangan koordinasinya dia adalah 6 atau 2 gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan membentuk struktur yang baru ya. Struktur yang baru maksudnya adalah bilangan koordinasinya itu dia dibentuk oleh, jadi yang tadinya hitam diganti dengan yang merah ini, itu akan menggantikan bilangan koordinasi atau yang menyambungkan antara satu atom 4 atom 1, 2, 3 yang belakangnya hitam ini, 3 yang hitam ini disambungkan oleh yang warna merah ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini disambungkan gini, kemudian ini disambungkan gini, gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini disambungkan, Oke. Dan dia akan membentuk zinc blend. Perbedaannya sederhana sebenarnya. Perbedaannya adalah ada di atom ini. Ya, atom ini dan atom ini. Ya. Dimana yang tadinya unsurnya sama, sekarang yang bagian atom yang menyambungkannya sekarang atomnya beda. Misalnya ini adalah Sn ya, ini adalah oksigen. Ini adalah 4+, ya. Ini adalah 2-. Tapi karena ada, coba kita perhatikan secara umum jumlah atom yang hitam itu ada 1 ditambah 3 berarti 4. Kemudian yang SNO2 berarti ini ada 4 juga ya. Oke. Ya, ini misalnya zinc blend itu adalah AgI, gallium arsenate, gallium Sp itu antimoni kalau nggak salah, indium arsenate dan seterusnya. Ya. Ini adalah misalnya ZNS. Ya. Nah, dimana yang menyambungkan antara 4 atom dengan atom ini adalah yang atom yang warna kuning ini. Atom yang warna merah disambungkan oleh atom yang warna kuning. Jadi perbedaan antara kisi berlian dengan zinc blend itu berada pada penyusunnya. Jika hanya ada satu jenis atom yang menyusun struktur ini, dia akan kita sebut sebagai kisi berlian. Sedangkan kalau ada atom yang lain, misalnya gallium dan arsenide dengan bilangan koordinasi yang sama 4, maka dia akan membentuk kristal yang kita sebut sebagai zinc blend, kisi zinc blend. Oke. Nah, struktur zinc blend ini biasanya kita sebut sebagai struktur Wurtzite. Ya, struktur Wurtzite di mana dia memiliki 4 atom tetangga dan 2 jenis atom. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah atom Wurtzite. Ya.
Ini cara pandang Wurtzite. Kemudian cara pandang yang lain, maka Wurtzite ini akan membentuk Cauchy hexagonal closed package, ya, HCP. Walaupun oke. Nah, Wurtzite, struktur kristal Wurtzite itu akan membentuk HCP, ya. Dimana secara umum HCP itu sebenarnya adalah bentuk umum dari heksagonal. Bentuk umumnya adalah heksagonal, tetapi ada struktur heksagonal lagi yang menyambungkan antara atom-atom yang lain dan membentuk hexagonal closed package, atau ada struktur atau kisi kristal di antara kisi kristal heksagonal. Jadi ada struktur kristal heksagonal di dalam struktur heksagonal, atau dalam bahasa sederhananya ada dua struktur heksagonal, ya. Itu. Dimana awalnya adalah struktur heksagonal, kemudian ada atom di sini yang membentuk struktur heksagonal yang baru, ya. Ya, oke, bentuknya seperti ini, kira-kira seperti ini. Beberapa hal yang menarik berkaitan dengan HCP adalah bahwa A1, ya, A1, A2 dan A3 itu memiliki vektor seperti ini, ya. Silahkan dipelajari. Besarannya adalah A1 sama dengan C 001, A2 adalah setengah A dikalikan dengan 100 ditambah akar 3 kali 010. Kemudian A3 nya adalah setengah A minus 100 ditambah akar 3 kali 010, ya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini maksudnya. Ini adalah A1, ini adalah A2, ya. Dan ini adalah A3. Ini adalah A1, ini adalah A3 berarti. Ini adalah A2, gitu. Itu cara untuk menggambarkan vektornya, ya. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan struktur kristal adalah bahwa struktur kristal harus berulang dan periodik. Maka secara umum, kalau bahasa sederhananya adalah, maka struktur kristal harus memiliki simetri. Berkaitan dengan inversion, inversi berarti adalah pengulangan, kemudian juga pencerminan dan rotasi. Karena ada 7 sistem dan kemudian diturunkan menjadi 14 jenis, maka masing-masing jenis dia akan memiliki simetri yang berbeda berkaitan dengan inversi, pencerminan, dan rotasi. Inversi biasanya berkaitan dengan titik, sedangkan reflection itu berkaitan dengan bidang, sedangkan rotasi itu berkaitan dengan sumbu. Adakah sumbu rotasi atau rotoinversion? Berarti rotoinversion itu adalah rotasi titik, ya. Contohnya adalah, misalnya adalah, maka misal ini adalah, berarti ini adalah pencerminan, yang awal ini adalah pencerminan, kemudian ini adalah
rotasi, ini juga rotasi, dan ada beberapa rotasi untuk masing-masing bidang, masing-masing sumbu. Contoh adalah triklinik itu dia tidak memiliki pencerminan. Kenapa? Karena proyeksinya berbeda. Tapi bisa diputar, dirotasikan bisa. Dicerminkan tidak bisa, tapi dirotasikan bisa. Jadi misalnya 180 derajat. Kalau triklinik atau monoklinik dia triklinik dia tidak bisa dicerminkan, tetapi bisa diputar sebesar 180 derajat. Dan monoklinik dia hanya memiliki satu bidang di antara titik basis, ya. Kemudian juga ada jumlah terbatas terhadap simetri, misalnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat proses simetri pasti ada terbatas, ya. Berapa kali misalnya dia disimetrikan, biasanya berkaitan jumlah yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Contoh misalnya ini dirotasikan sebesar 120 derajat, kemudian ini 180, yang ini 90, ya. Kemudian juga berapa kali dia diputarkan. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, titik ini balik lagi ke titik sebelumnya, maka dia adalah pengulangannya 1. Kalau ini berarti ke sini 1, kemudian ke sini lagi 2, maka dia adalah sudut rotasinya hanya 180, kembali ke titik semula. Kalau ini 120, 90, 60 gitu ya. Kemudian ada titik yang lain misalnya. Coba perhatikan 1, 2, 3, 4, dan 6. Tidak ada pengulangan 5. Kenapa? Kalau pengulangan 5 biasanya itu tidak akan membentuk istilahnya tidak akan membentuk, atau akan ada ruang kosong lah intinya yang terbentuk itu di antara satu unit sel dengan satu unit sel yang lain gitu ya, biasanya gitu. Nah misalnya 1 kali identitasnya hanya A, 2 kali Z, kalau 3 kali bentuknya adalah segitiga, kalau 4 kali bentuknya plus, kalau 6 kali contohnya adalah misalnya untuk yang butiran salju dan seterusnya. Nah, kenapa tidak ada simetri 5, pengulangan 5, hasilnya akan ada ruang kosong ini. Ya, akan ada ruang kosong antara satu unit sel dengan satu unit sel yang lain. Dan ini tidak menghasilkan pengulangan yang bagus. Walaupun nanti sebenarnya bentuk ini mungkin ada, ya. Bentuk ini mungkin ada, tapi dia di dalam satu unit sel yang besar. Ya, jadi kalau bisa disebut adalah super unit cell, dalam artian ukurannya cukup besar, bisa sampai mikron ya ukurannya gitu. Tetapi tetap dia sebut kristal, cuma bedanya adalah dia beberapa jenis yang baru ya. Ini triklinik, monoklinik gitu ya. Bisa diputar 180 derajat 1, kemudian 2, balik lagi. Jadi titik ini akan ke sini, kemudian diputar lagi, balik lagi. Ya. Ini kubik atau isometri, dia bisa diputar terhadap ke sini atau ke sini, ya, atau ke sini. Isometri. Tetragonal, kalau tetragonal bisa putar ke sini 1, 2. Tapi kalau sini bisa putar 4.
ya. Kalau sini 4, 4, 4. Kalau ini 2, ini 4. Kalau ortoromik ke sini 2 kali, ke sini 2 kali. Kalau monoklinik berarti dia 2 juga ya. Ini juga 2. Kalau heksagonal ke sini hanya 2, ke sini berarti dia adalah 6. Ya, kenapa? Karena sudutnya 60 dan 120. Oh ini 120. Oh, putar ke sininya 3 berarti ya. 3 kali ya. Oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.